Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga Misterius. Kali ini saya akan menceritakan cerita seram yang berjudul Ibu Mertua dan Sundel Bolong. Bagi yang ingin membaca ceritanya langsung, bisa membeli ceritanya dengan bentuk PDF ke penulisnya melalui Facebook dengan akun yang bernama Widya Yasmin. Linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan update cerita terbaru di channel Keluarga Misterius. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Ibu mertua menyuruhku membeli buah-buahan ke supermarket. Lalu di perjalanan, tiba-tiba aku melihat sebuah kios buah-buahan di pinggir jalan. Tampaknya kios itu masih baru, karena beberapa hari lalu saat aku melewati jalan ini, aku masih belum melihat kios itu. Kulihat seorang wanita berjilbab lebar dengan cadar yang menutupi wajahnya. Wanita itu tampaknya pemilik kios. Ia tampak termenung karena tak ada satu orang pun yang masuk ke kios buah tersebut. Aku meminta tukang ojek untuk menghentikan motornya di depan kios itu. "Bang, bisa tunggu sebentar?" tanya aku. "Iya bu, silakan," sahutnya. Aku masuk ke kios yang menyediakan berbagai buah-buahan yang beraneka ragam dan tampak masih segar-segar. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya wanita bercadar itu. Tiba-tiba aku terdiam saat mendengar suara wanita itu. Begitu pula dengan dirinya. Ia juga tampak canggung saat berhadapan denganku. "Apa kamu Sarmila?" tanya aku. Ia mengangguk. "Tolong jangan bilang pada mertuamu tentang keberadaanku," ucapnya. Aku tak bisa melihat mimik wajahnya, tetapi dari kedipannya, ia tampak cemas dengan ibu mertuaku. "Aku janji gak akan memberitahunya, tapi jujur saja, aku sangat kagum padamu." "Kagum kenapa?" "Kamu menjadi wanita hebat dan tangguh," sahutku. "Terima kasih Hana, aku hanya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi," ucapnya lagi. Aku tersenyum mendengar jawabannya, seraya mendoakan semoga Allah memudahkan kehidupannya. Aku segera memilih semua jenis buah dan memintanya untuk membungkuskan masing-masing 1 kilo. "Alhamdulillah, terima kasih Hana. Dari pagi belum ada yang membeli buah ini," ucapnya. "Sama-sama." Setelah membayar sambil mengobrol memberikan dukungan untuknya, aku segera pulang. Di perjalanan, aku membagikan sebagian buah-buahan tadi pada anak-anak yang tengah bermain di sebuah lapangan, karena ibu mertuanya menyuruhku untuk membeli jeruk, apel, dan pisang. Sedangkan yang kubeli lebih dari itu. Mereka tampak sumringah saat aku membagikan buah anggur dan buah naga. Aku juga memberikan sebagian untuk tukang ojek. "Banyak amat buah-buahnya, Hana?" tanya ibu mertua, padahal sebagian buah-buahan telah aku bagikan. "Gak apa-apa bu, Hana juga lagi butuh banyak buah-buahan untuk melancarkan buang air besar." "Kalau begitu, tolong buatkan jus apel buat ibu ya. Jus buatan kamu sangat enak soalnya." Aku mengangguk lalu bergegas ke dapur. Tiba-tiba Rita mengikutiku ke dapur. "Ibu mertua tampak sangat baik padamu," ucapnya sambil menatapku dengan tatapan penasaran. "Nanti juga dia akan baik padamu, asalkan kamu juga baik padanya," sahutku. Setelah maghrib, bapak mertua, suamiku, juga Rudi pulang bekerja. Mereka tampak terkejut saat melihat Rita dan Kang Yadi. "Ngapain kalian di sini? Bukankah kalian tak pernah mau tinggal searep dengan ibu kalian? Bahkan kalian telah mengusir ibu tempo hari," ucap bapak mertua dengan wajah sinis saat melihat keberadaan Kang Yedi dan Rita. "Yedi nganggur pak, makanya Yedi mau bawa Rita dan anak-anak untuk tinggal di rumah ini," sahutnya dengan wajah sendu. "Giliran susah saja kalian ingat kami," sahut bapak mertua sambil mencepik. "Sudahlah, biarkan mereka tinggal di sini. Ibu malah senang ada banyak orang di sini." Aku terkejut saat mendengar jawaban ibu mertua. Tampaknya ia mulai membuka hati untuk Rita. Karena saat mereka datang, ibu mertua tampak judes dan selalu sinis. "Kang Yedi kalau mau kerja ikut saya. Nanti ku kasih kerjaan,"
Mending kalian ngontrak aja daripada terjadi apa-apa sama Teh Rita, ucap Rudi sambil melirik ibunya dengan tatapan sinis. Rudi, berhenti bersikap kurang ajar pada ibumu, bentak bapak mertua. Rudi langsung melengos masuk ke kamarnya tanpa memperdulikan ucapan bapaknya. Dulu, Rudi adalah satu-satunya anak yang paling nurut pada bapak dan ibu mertua. Ia adalah anak kesayangan mereka. Apapun yang ia inginkan selalu dituruti. Sesalah apapun ia, tak pernah ada yang berani memarahinya. Sebenarnya ia adalah pribadi yang baik dan menyenangkan. Ia juga selalu menuruti apa yang ibu mertua ucapkan. Namun, sejak istrinya menghilang tanpa jejak, padahal saat itu ia tengah mengandung, sejak itu sikap Rudi berubah kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Sudahlah, ayo kita makan malam. Kasihan Nana sudah masak banyak untuk kita. Ibu mertua tampak lebih sabar dan selalu memaklumi sikap Rudi padanya. Walaupun ku tahu ada gurat pilu di wajahnya setiap kali menerima kebencian dari Rudi. Rudi, ayo makan, ajakku sambil mengetuk pintu kamarnya. Pintu dibuka, Rudi mengangguk lalu mengikutiku ke meja makan. Ini semua masakan Teh Hana kan? Tanya Rudi. Aku mengangguk. Memangnya kenapa kalau ini masakan ibumu? Kamu udah gak mau lagi makan masakannya? Bentak bapak mertua. Kalau iya, memang kenapa? Sudahlah, biarkan saja dia, sahut ibu mertua dengan wajah pilu. Pasti menyakitkan sekali saat berada di posisi ibu mertua, harus mendapati kebencian dari putra kesayangannya. Sampai saat ini aku masih belum bisa memastikan apa yang ia lakukan pada Sally, hingga Rudi sangat membencinya. Gak malu, sudah numpang gratis, tapi terus-menerus menyakiti hati pemilik rumah, tanya bapak mertua sambil menatap Rudi dengan tatapan tajam. Rudi langsung berdiri. Ia tampak berat meninggalkan meja. Rudi, makan ya. Ini semua masakan Hana kok. Kamu jangan lagi pergi dari rumah ini. Terserah kamu mau marah atau membenci ibu, ucap ibu mertua memelas. Aku benar-benar tak tega melihatnya. Ibu mertua yang kukenal seperti mak lampir, dengan mulutnya yang seperti kaleng rombeng, begitu lembut dan sabar saat menghadapi anak bungsunya. Rudi kembali duduk dan melahap makanannya. Setelah selesai makan, ia meraih gitarnya lalu berjalan keluar rumah. Rita dan Yadi, kamu cuci piring dan bereskan semua ini. Kasihan Hana sejak tadi terus mengerjakan semuanya. Iya bu, sahut mereka. Itu berarti aku mendapat kesempatan untuk segera keluar dan menemui Rudi. Setelah mendapatkan izin dari suamiku, aku langsung menghampirinya yang tengah memainkan gitarnya di teras. Boleh Teteh duduk di sini? Tanyaku. Ia mengangguk lalu kembali memetik gitar dan bernyanyi sendu. Menurut Teteh, kamu jangan terlalu kasar pada ibu. Kasihan, dia pasti sangat sedih, ucapku lirih. Dia menoleh ke arahku lalu membulatkan matanya. Apa Teteh tahu kalau selama bertahun-tahun ibu memberikan air kencing padaku? Selama bertahun-tahun aku tunduk dan mengikuti semua ucapannya. Bahkan aku sampai tak memperdulikan perasaan istriku. Aku sangat terkejut saat mendengar penuturannya. Wajahnya tampak pilu dan mengguratkan kepedihan yang begitu dalam saat menceritakan itu. Aku benar-benar tak menyangka ibu mertua sampai nekat melakukannya. Pantas saja Rudi dan suamiku selalu berhati-hati setiap memakan atau meminum apapun di rumah ini. Tiba-tiba terdengar suara tangis yang begitu menyayat hati. Nah, dari mana asalnya itu hingga membuat bulu kutuku meremang. Aku segera masuk ke rumah saat terdengar anak-anak memanggilku. Tampaknya mereka sudah mulai mengantuk dan ingin kubacakan dongeng. Sementara itu, Rudi masih fokus memainkan gitarnya. Tampaknya ia tak mendengar suara tangisan tadi. Malam semakin larut, suasana semakin hening. Kulihat Rudi masuk ke rumah lalu bergegas masuk kamar. Setelah memastikan anak-anak terlelap, aku mengambil sebotol air dari dapur karena setiap malam aku merasa sangat haus. Jadi aku tak perlu repot-repot ke dapur. Tampaknya semua orang telah terlelap hingga suasana semakin sunyi dan mencekam. Aku segera berbaring di samping suamiku lalu memejamkan mata. Suasana sangat temaram, membuatku mudah untuk terlelap dan berselimutkan mimpi. Ting ting.
terdengar suara jarum jam yang menandakan pukul 12 malam. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah kamar Rita hingga memecah keheningan malam. Aku segera membangunkan suamiku untuk melihat apa yang terjadi. Suara teriakan itu kini disertai erangan kesakitan, juga suara Kang Yadi yang terus terdengar histeris. Aku dan suamiku langsung berlari ke kamar Rita. Setibanya di sana, kami langsung tercengang saat melihat Rita yang tengah bersimbah darah dari balik dua kakinya. Suamiku langsung menelpon ambulans, sedangkan Kang Yadi terus berteriak histeris di hadapan istrinya yang sudah tak sadarkan diri. Aku segera meraih kedua anaknya yang terbangun setelah mendengar suara jerit tangis kedua orang tuanya. Aku mencoba menenangkan anak-anak Rita, walaupun sebenarnya aku sangat bingung saat melihat perut Rita yang mulai kempes tetapi tak ada janin yang keluar dari perutnya, kecuali darah saja yang mengalir dengan deras. "Ada apa ini?" tanya bapak dan ibu mertua. Mereka tampak terkejut saat melihat kondisi Rita. Beberapa waktu kemudian, ambulans pun datang. Lalu Rita segera dibawa ke rumah sakit. Suamiku juga bawa mertua pergi ke rumah sakit menyertai Kang Yadi. Sedangkan aku, ibu mertua, juga Rudi tetap berada di rumah menunggu anak-anaknya. "Ini pasti ulah sundel bolong penunggu rumah kosong itu," ucap ibu mertua hingga membuatku membulatkan mata agar ia tidak berbicara sembarangan di depan anak-anak. Mendengar itu, Rudi hanya memperlihatkan wajah keselnya lalu bergegas masuk ke kamar. Menjelang pagi, suamiku menelpon bahwa Rita bisa diselamatkan. Tetapi naasnya, bayi yang ia kandung telah raib tanpa diketahui penyebabnya. Itu semua membuatku tercengang sekaligus terpukul. Hatiku dipenuhi tanda tanya, apakah yang sebenarnya terjadi? Aku bisa merasakan bagaimana perasaan Rita yang pasti sangat hancur menghadapi semua kejadian naas ini. Tiba-tiba kulihat ibu mertua keluar dari rumah. Ia mencegat orang-orang yang lewat untuk menceritakan apa yang terjadi pada Lina. "Kita semua harus merobohkan rumah beserta sumur tua itu, karena menantu saya sudah menjadi korban sundel bolong penghuni rumah itu. Bahkan ia harus kehilangan anaknya yang masih dalam kandungan," ucap ibu mertua dengan wajah pilu. Aku merasa bingung saat ia berkata seperti itu. Bagaimana ia tahu bahwa bayi dalam kandungan Rita menghilang? Padahal belum ada yang memberitahunya tentang kabar naas itu. "Teh Hana, memangnya benar disundel bolong di rumah kosong itu?" tanya Rudi tiba-tiba. "Iya. Alasan Teteh tinggal di sini juga karena ibu bilang kalau ia sering diteror sundel bolong." Setelah itu, aku menceritakan semua hal tentang sosok menyeramkan itu, tentang penculikan bayi, bahkan sosok menyeramkan yang digambar oleh Fajar. Tiba-tiba Rudi bangkit dari tempat duduknya lalu berjalan menuju rumah kosong itu lewat kebun belakang. Karena kalau dari depan ia takut bertemu dengan ibu. "Rud, kamu mau kemana?" tanyaku sambil bergidik ngeri membayangkan sosok wanita menyeramkan itu. Rudi tak menanggapi ucapanku. Ia terus berlari ke arah sumur tua. Tiba-tiba terdengar suara warga yang tampak ricuh di depan rumah. Tidak berapa lama kemudian datanglah Pak RT. "Pak RT, kita robohkan saja rumah beserta sumur tua itu, juga pohon besar di belakangnya, biar sundel bolong itu nggak lagi bersarang di sana," ucap para warga. "Benar. Saya masih ngeri saat teringat bayi saya diculik oleh sosok menyeramkan itu," ucap Teh Esi. Pak RT menyetujui permintaan warga, karena lagi pula pemilik rumah itu sudah tak lagi datang sejak 6 tahun yang lalu. Lalu semua warga dibantu Pak RT segera menebang habis pohon rambutan, juga pohon mangga di sekitar rumah tua. Suasana tiba-tiba terasa mencekam, padahal saat itu masih pukul 9 pagi. Kulihat Rudi tampak selingukan sambil mengintip ke jendela rumah kosong itu. Entah apa yang tengah ia cari. "Hati-hati Rud, ada sundel bolong di sana," ucap Pak Asep. "Saya memang sengaja ingin bertemu dengannya," sahut Rudi. Walaupun suasana terasa mencekam, tapi sosok wanita menyeramkan itu tak menampakkan dirinya. Mungkin beda cerita jika kami menebang pohon itu malam hari. Setelah beberapa pohon ditebang, juga semak belukar yang mengelilingi seluruh rumah dibersihkan, kini tinggal rumah itu saja yang akan dirobohkan. Aku dan ibu mertua mundur lebih jauh, membiarkan para lelaki merobohkan rumah terpenggal itu. Lumayan lama proses pembongkaran itu. Sebenarnya ada sedikit rasa kekhawatiran jika tiba-tiba pemilik rumah datang memprotes pembongkaran rumahnya.
Namun, setelah mendengar ucapan Pak RT yang berani tanggung jawab jika pemilik rumah datang, maka aku bisa bernapas lega. Berharap sosok wanita menyeramkan itu tak lagi menampakkan diri. Rudi menatap rumah itu dengan tatapan pilu, entah apa yang tengah ia pikirkan. Setelah beberapa jam kemudian, rumah itu telah berhasil dirobohkan. Tiba-tiba terdengar suara tangis wanita yang begitu menyayat hati. Sosok wanita yang wajah seputih kertas itu muncul dari sumur tua, lalu mengamuk dan mencekiki semua orang yang telah menghancurkan rumah itu. Aku berteriak histeris saat melihat semua orang yang meregang nyawa setelah mendapat amukan dari sosok sundel bolong itu. Kita semua harus menghancurkan rumah itu. Terdengar suara ibu mertua bersahutan dengan suara riuh tetangga. Aku tersentak kaget. Rupanya sejak tadi aku tengah terbaring di sofa bersama anak-anak Rita. Kulihat jarum jam menunjukkan ke angka 6. Aku merasa bingung dan merasa linglung dengan apa yang kualami sejak tadi. Jika hari ini masih pagi, maka berarti semua rentetan yang terjadi adalah mimpi. Tiba-tiba ponselku berdering. Lalu suamiku mengabarkan bahwa Rita baik-baik saja, tetapi anak yang ada di dalam kandungannya tidak bisa hilang. Aku termenung dengan semua itu. Semuanya seperti deja vu. Semua yang terjadi sama persis dengan mimpiku. Kulihat Rudi baru keluar dari kamarnya. Ia bergegas keluar saat mendengar suara bising ibunya yang tengah mengompori tetangga untuk merobohkan rumah kosong itu. Tiba-tiba, ia berlari ke arah sumur tua. Mengapa semuanya terjadi seperti yang kulihat di mimpi? Aku segera keluar meninggalkan anak-anak Rita yang kembali tidur. Sementara anak-anakku masih terlelap di kamar. Kulihat rumah kosong itu masih berdiri dengan kokoh, sedangkan ibu mertua tampak masih ngobrol dengan para tetangga. Lalu tiba-tiba Pak RT datang. Kita nggak bisa merobohkan rumah ini, karena pasti pemiliknya akan marah. Saya nggak mau bertanggung jawab, apalagi menanggung biaya jika pemilik rumah itu menuntut ganti rugi, ucap Pak RT. Untung saja, jawaban Pak RT berbeda dengan yang kulihat di mimpi. Berarti, para warga yang meninggal karena amukan sundel bolong juga tak akan ada terjadi seperti di mimpiku. Rudi telah kembali dari rumah kosong itu dengan wajah murung. Ada apa, Rud? Tanya aku. Aku gak bisa nemuin sundel bolong yang tengah heboh dibicarakan ibu juga para warga, ucapnya datar. Aku langsung mengucapkan istighfar dan bergidik ngeri saat mendengar ucapannya. Mengapa ia terlihat begitu ingin bertemu dengan sosok sundel bolong itu? Menjelang malam, Rita telah dibolehkan pulang. Ia tampak masih sangat terpukul dengan apa yang menimpanya. Wajahnya tampak sangat pucat. Selain itu, tubuhnya pun masih terasa lemas. Kang Yedi langsung membawanya ke kamar dan membaringkan tubuhnya. Kami semua masih sangat penasaran dengan apa yang terjadi, lalu berjalan mengikutinya ke kamar. Sebenarnya, apa yang terjadi malam itu, Rit? Tanya aku. Tiba-tiba dua bola matanya mengalirkan butiran bening yang begitu deras. Maaf ya, Rit, jika aku malah membuatmu semakin bersedih. Tetapi, aku sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Ngapain ditanya lagi? Pelakunya itu sundel bolong penghuni rumah kosong itu, ucap ibu mertua dengan wajah berapi-api. Sosok itu sama persis dengan ibu, tetapi wajahnya sangat mengerikan. Saat itu, tiba-tiba lidahku terasa keluh, bahkan tubuhku terasa kaku dan tak bisa berbuat apapun. Ibu tiba-tiba menekan perutku dengan kuat, lalu mengeluarkan bayi yang ada di dalam kandunganku dengan paksa. Rasanya sangat menyakitkan, bagaikan hendak melepaskan nyawa. Wajah ibu sangat mengerikan seperti sosok iblis betina. Aku hanya bisa melotot saat ibu memakan janin bayi yang berhasil dikeluarkan. Di saat itulah aku bisa berteriak hingga membangunkan Kang Yadi. Tetapi sayangnya ibu langsung menghilang begitu saja seperti hantu. Ucapan Rita membuat kami semua tercengang dan langsung membelalak mata karena tak percaya. Perasaan ngilu bercampur ngeri menyelimuti kami. Dasar kuntilanak, ngapain memfitnah saya? Bentak ibu mertua dengan wajah geram. Kita harus mengadakan pengajian di rumah ini, ucap Rudi. Ngapain? Sundel bolongnya ada di rumah kosong itu. Jadi kalau mengadakan pengajian di sana aja, ucap ibu mertua dengan ekspresi wajah tampak aneh. Ibu mertua terus melarang kami untuk mengundang ustazah dan para tetangga untuk mengadakan pengajian dengan beberapa alasan yang tak masuk akal. Lalu akhirnya aku, Adhiki, Rudi, dan Kang Yadi
sepakat untuk mengaji di ruang tengah, sedangkan bapak dan ibu mertua tidak turut serta dengan alasan tidak enak badan. Saat membaca surat Al-Kahfi dengan khusyuk, tiba-tiba terdengar suara teriakan ibu mertua dari dalam kamar. Lalu tiba-tiba kulihat dia berlari ke kamar mandi karena penasaran. Aku dan Rudy berlari mengejarnya. Betapa terkejutnya kami saat melihat ia memuntahkan semua isi perutnya. "Mengapa ibu mengeluarkan darah dan daging mentah?" tanya Rudy yang tampak membelalakan mata.